Horas, 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 Bali G Academy datang dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita bahas lagi tentang Presiden Prabowo Subianto yang akan menindak tegas hukum, ya, sampai kita kejar ke Antartika, ya. Omongan setinggi langit, tapi 100 hari juga nggak ada hasilnya apa-apa, ya. Mengkosong masih. Oke ya, pantas saja coba kita lihat ini ya, indeks persepsi korupsi Indonesia ya. Ini dia, di kalangan negara-negara tetangga. Nomor 1 terkorup itu Myanmar, nomor 2 Kamboja ya, 22 poin, 20 untuk Myanmar, 22 untuk Kamboja. Yang ketiga Laos, yang keempat Indonesia ya. Nilainya sama dengan Filipina, 34. Ya, semakin rendah semakin kotor, korup. Terus di selanjutnya Thailand, 1 poin di atas, 35. Vietnam 41 ya. Jadi 4 secara IPK oleh Transparansi Internasional ya, indeks persepsi korupsinya Vietnam jauh lebih baik dari Indonesia, 41. Kita 34, 7 poin di atas Indonesia. Bahkan Timor Leste itu 43, 9 poin di atas kita. Timor Leste yang negaranya baru berdiri kemarin lepas dari Indonesia, 9 poin di atas Indonesia. Kita sudah 78 tahun, 70 berapa tahun? 79, hampir 80 tahun lah ya. Tahun ini 80 tahun merdeka. Malah indeks persepsi korupsinya jauh di bawah Timor Leste. Yang berikutnya yang lebih tinggi lagi IPK-nya adalah Malaysia, poin 50, itu 16 poin. Ini data tahun 2023 ya, 16 poin di atas kita. Jadi wajar kalau Malaysia lebih maju dari Indonesia, karena pejabatnya pasti tingkat kemampuan malingnya dan kehebatan untuk memaling uang rakyatnya itu jauh di bawah Indonesia, yang para pejabatnya maling dan hakimnya suka mengkorting, mendiskon para maling uang rakyat, seperti Hakim Sunarto, Ketua Mahkamah Agung, yang mengkorting, mendiskon 40% lebih. Hukuman si Anas Urbaningrum ya, gantung Anas di Monas katanya, dari 14 tahun menjadi hanya 8 tahun. Itulah Sunarto ya, Ketua Mahkamah Agung sekarang. Dan rata-rata itu semua itu mereka yang menyunat hukuman para maling uang rakyat di Mahkamah Agung itu ya. Inilah kita ya, posisinya keempat terkotor se-Asia Tenggara. Bahkan kita kalah jauh dari Timor Leste dan Vietnam. Ya wajar kalau investor Tesla kemarin lebih memilih Vietnam daripada Indonesia. Lihat aja IPK-nya kan, indeks persepsi korupsinya. Ya di sini kan sudah ketahuan ya, bahwa pemerintahan kotor, suka korupsi. Sudah gitu, hakimnya juga suka mendiskon besar-besaran maling uang rakyat, bukan malah dimiskinkan, bukan dibuat sumur hidup. Ya nggak ada efek jerah, ya, lingkaran setan. Ya, sudah IPK kita termasuk terburuk ya, nomor 4 terburuk. Nomor 3, nomor 4 terburuk. Polisinya juga paling kotor se-Indonesia. Ya, se-Asia Tenggara. Inilah Indonesia, poin 7,56. Inilah negara-negara se-Asia Tenggara, lebih baik polisinya. Itu ya. Inilah sudah indeks persepsi korupsinya buruk, polisinya terkotor se-Asia Tenggara ya. Ya wajar kalau selama kepemimpinan Joko Widodo ya, OCCRP mengatakan ya versi terkorup, pemimpin terkorup versi OCCRP lah. Ini aja, ini kan terkorup polisi, yang ini indeks persepsi korupsinya hancur. Ya wajar lah, siapa yang memimpin? Ya dia. Ya tentu kalau dia baik, maka ini akan baik, IPK akan baik. Ya, indeks persepsi korupsi ya minimum di bawah Malaysia lah, di atas Timor Leste dan Vietnam.
Ya, tapi apa prestasinya ini? Joko Widodo, ya kita kalah. Ya, Timur Leste sama Vietnam aja kalah. Pantasan Tesla dan mobil-mobil lain, ya Jepang segala macam itu ke Vietnam. Ya, belum lagi polisinya terkotor se-Asia Tenggara. Bahkan dinaikkan lagi anggarannya jadi 126 triliun oleh Prabowo Subianto. Mungkin supaya semakin terkotor ya se-Asia atau sedunia. Harusnya kalau kinerjanya buruk, harusnya anggarannya direndahkan. Tunggu kau perbaiki dulu apamu. Indeks persepsi korupsi polisi baru saya naikkan. Kan itu, ini udah kotor se-Asia Tenggara malah dinaikkan. Ya tambah kotor lah dia. Ya. Oke ya, untuk korupsi BTS 4G ya. Jadi ada seorang Nistra Yohan. Nistra Yohan ini adalah staf ahli dari Sugiono. Sugiono itu adalah anak emasnya Prabowo Subianto yang sekarang Menteri Luar Negeri ya. Saking anak emasnya jadi Menteri Luar Negeri. Nah, Nistra Yohan ini ya dalam keputusan ya itu menerima 70 miliar. Katanya pakai kode K1, Komisi 1 ya. Nah, ini Nistra Yohan adalah staf ahli dari Sugiono. Sugiono adalah wakil ketua Komisi 1 DPR RI 2019-2024. Nah, dia sebelumnya anggota, tetapi karena wakil ketuanya ini dari Gerindra, wakil ketua Komisi 1-nya Bambang Kristiono itu meninggal dunia, orang ini menggantinya menjadi wakil ketua. Ya. Nah, di dalam keputusan itu tidak disebutkan ya, hanya untuk Komisi 1 disebutkan, bukan untuk Sugiono saja seorang diri. Maka seharusnya logika yang harus dibangun oleh Kejaksaan Agung yang harusnya tidak menunda-nunda ya, harusnya memeriksa semua ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi 1 DPR RI tahun 2019-2024. Uang 70 miliar ya dari Irwan Hermawan terdakwa itu korupsi BTS 4G itu yang diterima Nistra Yohan, kodenya untuk K1 katanya untuk Komisi 1. Itu kan harus diinvestigasi, jangan ditunda-tunda lagi oleh Kejaksaan Agung untuk memeriksa semua orang ini, bukan hanya Sugiono, tetapi mulai ketuanya saat itu yang sekarang Menkomdigi ya, ketuanya Mutia Hafid. Periksa orang ini harusnya mulai dari sini. Baru wakil ketuanya saat itu Abdul Karis dari PKS. Terus Utut Adianto dari PDIP. Teuku Rifki Harsyah dari Demokrat. Harusnya diperiksa semua, bukan hanya Sugiono. 70 miliar itu siapa saja yang menerima. Itu uang rakyat loh. 70 miliar itu. 70 miliar itu uang suap, itu uang rakyat, itu murni keringat rakyat itu dari APBN. Ya, Kejaksaan Agung sampai saat ini menunda-nunda terus, menunggu publik lupa, amnesia, dan sudah terbawa waktu, lupa gitu ya. Harusnya kan periksa mulai dari Mutia Hafid ini, bersih nggak orang ini? Kan 70 miliar ada nggak diterima orang ini? Kan gitu. Sama semua wakil-wakilnya termasuk Sugiono. Dan ini orang ini nggak usah anggota DPR ini ya. Nistra Yohan pun tidak berani Kejagung memanggil dan memeriksanya. Apakah karena Sugiono adalah anak emas Prabowo Subianto, atau apakah karena TB Hasanuddin ya, politisi PDIP, merupakan abang dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Nah, ini udah kompleks ini relasinya ya, karena TB Hasanuddin yang merupakan abang dari si Sanitiar Burhanuddin pada saat itu 2019 sampai 2024 merupakan anggota Komisi 1 DPR RI juga. Gitu loh. Jadi inilah tebang pilih Kejaksaan Agung dan KPK. Suka-suka elit itu, mana yang perlu saya periksa, mana perlu saya tindak lanjuti, mana ini nggak usah lah, ini ada abangku di situ, nggak usah, ini ada Sugiono di sana, ada anak emasnya Prabowo Subianto. Kalau kayak gitu hukum ya wajar kalau 24/5 bubar Indonesia ini. Ini ada Tribun ini ya. Sosok Sugiono, wakil ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Gerindra, staf ahlinya masih diburu Kejagung. Masih diburu atau
Kok kalau Harun Masiku itu diburu bener-bener ada? Atau enggak? Ini si Nistra Yohan diburu enggak? Sampai sekarang, Kejaksaan Agung. Atau sudah lupa karena publik sudah tidak menyorotinya lagi ya. Biasalah ya. No viral, no justice. Even viral, still no justice ya. Penegakan hukum abal-abal ala Sanitiar Burhanuddin. Inilah dia ya, anak emasnya Prabowo Subianto, saling merangkul dia nih. Nah, ini juga dia ya dari Gerindra. Jadi bukan hanya karena dia anak emasnya Prabowo Subianto langsung tidak ditindaklanjuti. Ya kalau begitu ya nggak usah tindak lanjuti yang lain. Nggak usah, bebaskan aja semua maling uang rakyat. Nah inilah para terderet serta tersangka ya. 8,3 triliun, suapnya 243 miliar. 70 miliar untuk Nistra Yohan ya, yang katanya untuk Komisi 1 DPR nggak ditindaklanjuti. Inilah hebatnya Sanitiar Burhanuddin ya, jangan karena abangnya ada di situ ya. Kalau kayak gitu ya sudahlah, pakai asas kekeluargaan aja negara ini. Oke, inilah dia ya para penerima uang. Sugiono, Nistra Yohan 70 miliar, Dito Aryo Tejo 27 miliar. Kalau Windu Aji Sutanto ini tim sesnya pemenangan Pilpres 2014, tim sesnya Joko Widodo, Windu Aji Sutanto menerima 66 miliar ya. 75 ya. Kadang dibilang 66, kadang 75, kita nggak tahu ya. Nah, inilah Irwan Hermawan, merupakan terdakwa yang berperan ya menutup kasus penyelidikan dugaan korupsi proyek base transceiver ya, transmission station 4G di Kejaksaan Agung. Irwan bekerja sama dengan orang kepercayaannya Windy Purnama, mengumpulkan uang sesuai perintah ex-direktur utama Bakti Kemeninfo Anang Ahmad Latif ya, untuk membagi-bagikan ke orang-orang ini. Irwan dan Windy mengumpulkan uang sebanyak kurang lebih 243 miliar. Uang-uang itu diberikan kepada Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, aman nih orang, tetap Menpora oleh Prabowo Subianto yang katanya mau mengejar koruptor ke antar kita. Ya, terus staf ahli Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sugiono, yaitu Nistra Yohan, ini dia 70 miliar. Sampai sekarang aman, Sugiono tetap jadi Menlu. Uang itu juga diberikan kepada tim ses Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2014. Windu Aji Sutanto 75 miliar. Uang untuk BPK yang diberikan kepada Sadikin 40 miliar dan lainnya ya. Jadi ini Windu Aji Sutanto adalah itu tim sesnya Joko Widodo 2014 75 miliar. Aman sampai sekarang. Ini malah lebih aman jadi Menpora, yang ini jadi Menlu. Kok kotor semua sih? Prabowo Subianto ini memilih apa ya? Kabinet itu adalah yang kasus minyak goreng, adalah kasus BTS 4G, adalah yang lain-lain, adalah wakil hukum Edi Yares, suap 8 miliar. Hancur kali lah kau memilih ini ya. Kabinet apa nggak ada orang Indonesia yang bersih di sini Pak Prabowo. Nah, inilah ya Windy Purnama dalam keputusan ini di bawah sumpah penyerahan uang kepada Nistra 70 miliar. Ya, inilah orangnya ini, si Windy Purnama, orang kepercayaannya si Irwan Hermawan. Nih 70 miliar dilakukan 2 kali. Ya, berdasarkan informasi dari terdakwa Irwan Hermawan bahwa uang tersebut diperuntukkan Komisi 1 DPR 2019-2024 ya. Selanjutnya saksi menghubungi Nistra dan sepakat bertemu di Swiss Bell Hotel Pondok Indah. Bla 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 bla. Terus saksi juga pernah diperintah oleh Anang Ahmad Latif untuk mengantarkan uang kepada Yunita, Feryandi Mirsa, Jennifer dan Nistra diperuntukkan Komisi 1 DPR RI. Nggak ditindaklanjuti sampai sekarang oleh Kejaksaan Agung. Sengaja disembunyikan atau dipeti eskannya. Terus saksi Asep Priyatna di bawah sumpah memberikan keterangan. Ya, saksi mengetahui bahwa Windy
pernah mengantar koper yang berisikan uang kepada Nistra di daerah Gandul. Saksi diminta mengantar oleh Windy ke tempat tersebut. Oh, itu ya. Jadi saksinya ini adalah drivernya si Windy ya. Peristiwa ini terjadi pada awal 2022, berangkat dari jalan Hang Lekir. Pada saat mau berangkat tidak ada terdakwa IH Irwan Hermawan di kantor. Nah, itu ya. Jadi selain siapa ini? Si Windy Purnama, supirnya juga Asep Priyatna memberikan kesaksian yang sama ya, memberikan uang 70 miliar kepada Nistra Yohan yang merupakan staf ahli dari Sugiono, Menlu sekarang. Nah, inilah keterangannya dari Irwan Hermawan terdakwanya ya, ini keputusannya. Bahkan ada tabelnya di sini. Desember 2021 dan pertengahan tahun 2022 Nistra Yohan ya menerima 70 miliar. Dito Aryo Tejo November sampai Desember 2022, Dito Aryo Tejo 27 miliar. Nah, mereka ini semua mendapat suap untuk apa? Untuk menghentikan penyelidikan di Kejaksaan Agung. Komisi 1 DPR pun disogok untuk sudah menerima ini 70 miliar ini ya untuk menghentikan perkara itu di Kejaksaan Agung. Jadi Komisi 1 DPR ini berfungsi untuk mafia perkara juga ya. Aduh, terbukti Nistra Yohan menerima 70 miliar. Kenapa nggak ditindaklanjuti itu oleh Kejaksaan Agung? Siapa saja? Ya, mulai ketuanya Mutia Hafid yang Menkom Digi sekarang, menerima nggak dia itu? Kan harus diperiksa untuk memverifikasi benar tidaknya itu diterima, seberapa besar kalau diterima. Bukan ditutup seperti ini. TB Hasanuddin sebagai anggota Komisi 1 DPR saat itu menerima atau tidak? Kalau menerima berapa? Kalau tidak, buktikan. Gitu loh. Kita bernegara ini kayak main-main ya, pilih-pilih kasih, mana yang disasar, mana yang harus dihentikan, mana yang harus disembunyikan. Ya wajar lah kalau orang luar negeri OCCRP mengatakan ya Joko Widodo pemimpin terkorup sedunia ya, finalis. Ya karena begini ya, semuanya korup semuanya dan tidak dibersihkan, itu yang tambah buruk. Tidak dibersihkan secara tanpa bias ya, entah siapapun kau, mau abangnya Jaksa Agung, oke, sikat. Mau anak kesayangannya Prabowo Subianto, Sugiono, sikat. Ya, terus anak kesayangannya yang lain-lain, Golkar misalnya, Dito Aryo Tejo, sikat gitu. Tapi itu kayaknya jauh dari harapan ya, karena 100 hari juga nggak ada gebrakan apapun dari Prabowo Subianto. Sepertinya kalau bertahan pemerintahannya ini sampai tahun 2029 ya gini-gini aja sih prediksi saya. Ya, 100 hari aja nggak ada gebrakan penegakan hukum, apalagi setelah 100 hari. Ya, yang tinggal adalah kekecewaan rakyat atas janji-janji politik hukum yang tegas sampai dipukul-pukul itu, hampir rusak itu podium. Ya, seolah-olah beringas garang terhadap koruptor, ternyata malah diangkat jadi menteri. Ya, jauh kali harapan masyarakat itu. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.